Assalamualaikum, jumpa lagi Besti. Di beberapa video kemarin ada satu pertanyaan soal masking. Nah, kali ini kita bakal coba sampaikan how we mask. Jadi bagaimana kita mempersiapkan panel dengan ngebungkus pakai apa saja, kemudian bungkusnya kayak gimana dan tujuannya apa. Oke, ini unit persiapan untuk kita kasih flow code. Jadi ini sebenarnya sudah kita tembak cat dan clear, tapi karena ada beberapa hill yang mustahil akhirnya terpaksa kita flow code. Oke, soal cerita flow code nya besok ya. Jadi ini kendaraan sudah kita masking pakai kombinasi plastik dan di beberapa titik pakai koran, macam kayak yang di sini kita butuh rapet. Nah, lubang ini kita nanti bakal kasih koran, kemudian dibikin serapet mungkin, macam kayak yang di bagian ini. Kenapa kita bikin serapet mungkin? Pengennya biar nanti semburan droplet atau semburan spray gun bakal tidak sampai masuk ke area dalam-dalam, baik area ruang mesin apalagi interior kendaraan. Oke. Sampai kolong-kolong juga kita usahakan rapet, karenanya kita pilih ngebungkusnya pakai plastik. Ini plastik yang kita pakai ukuran 90 cm untuk yang bagian atas, kemudian bagian ban juga pakai 90 cm. Untuk yang bagian area jendela, area kayak ini, kaca pilar depan ini kita kasih karetnya, bungkus dulu pakai isolasi. Tujuannya biar nanti clear yang kita tembakkan tidak sampai kena karetnya. Termasuk di bagian dalam kita kasih ini, sebenarnya ngawur ini ya. Kita pakai selang bening beli di toko bangunan gitu, yang biasa macam dipakai Pak tukang bangunan itu buat nimbang apa, kasih air buat nimbang apakah sudah lurus apa belum. Nah, kita pakai selang ini biar tidak terjadi apa iki istilahnya badlands. Jadi biar tidak sampai kejadian kayak ada garis di ujung tembakan clear coat. Nah, jadi pakai selang begini bakal lebih aman, relatif lebih aman dari kejadian badland. Sebenarnya ada sih foam yang apa kayak busa gitu, kita tinggal tempel, tapi harganya mahal coy. Jadi satu box itu ada kalau ndak 700 apa 800 ribu. Buat kita bengkel cap kaki linu gini ya ambiar kalau beli yang macam harga selevel gitu. Jadinya kita akalin pakai selang tadi. Nah, kemudian di bagian samping tadi sudah kita bikin plastiknya serapet mungkin, termasuk area dalam backdoor ini. Jadi kita masking backdoornya bagian dalam, kita masking, kemudian body juga kita masking, kita kasih plastik. Diusahakan sebisa mungkin jangan sampai ada semburan droplet atau kabut dari spray gun sampai masuk ke interior. Kenapa? Karena kalau sampai masuk ke interior nanti resiko bikin area dalam macam kayak apa, kaca, dashboard, jok bakal berasa kasar. Dan juga biasanya ada bau kalau misal kita sampai bikin area interior kena semburan yang nerobos ke bagian interior. Nah, termasuk bagian kanan, kiri, atas, bawah sampai dalam-dalam begini, kalau masih ada kelihatan yang diperkirakan angin atau droplet bakal nerobos, kita rapetin. Atas ini ada sambungan antara backdoor dengan rope, kita bungkus rapet juga sekalian. Dan tetap sekali lagi diusahakan jangan sampai ada semburan dari spray gun yang masuk ke area interior. Kemudian ini bagian kanan kita bakal coba buka. Nanti teman-teman bisa lihat yang di dalam ada apa aja. Nah, ini
bagaimana kita mengusahakan untuk jangan sampai ada kabut semprotan masuk nyelonong ke area interior lewat ini. Nah, tadi yang kita bilang selang Pak Tukang, kita bikin dia nempel ke panel dengan dikasih solasi dulu. Kemudian tujuannya biar apa? Sekali lagi biar nanti sambungan ujung semburan clear dia bisa halus. Nah, ini ada yang kelewat, masih kurang tinggi kita maskingnya. Untuk area pintu kita kasih dia masking luar dalam, maksudnya bagian pintu ini kita coba usahakan bungkus serapi mungkin. Nah, ini sekali lagi teman-teman bisa lihat ini akal-akalan biar tidak sampai terjadi bad liner. Jadi semburan clear dia bakal halus ketika ujung area semburan di cover dengan yang bulat-bulat macam begini. Oke, ini bagian yang tadi masih kurang tinggi, maskingnya sudah kita tinggikan. Dan kemudian teman-teman bisa lihat ini kita kasih solasi yang lebar sekitar berapa ya, 10 cm mungkin, atau 24 mili ya, 24 mili atau enggak, pokoknya yang paling lebar itulah. Jadi setelah selang kita tempel, terus kita kasih solasi yang lebar tersebut. Tujuannya nanti begitu pintu ditutup, ujung solasi dia akan masih bisa ditarik keluar. Nah, ketika ujung solasi bisa ditarik keluar, sama dengan nanti bagian dalam tidak akan kena selonong kabut semprotan yang kita lakukan, karena di cover sama solasi ini. Dan kalau dari dalam ini di cover sama selang dan solasi, kemudian di luar kita tutup dengan plastik. Jadi diusahakan benar-benar aman, tidak sampai bikin semburan nerobos. Nah, kenapa kita bikin macam begini? Sekali lagi karena kita pengen area dalam tidak sampai ada bau macam clear yang kita semprotin. Kemudian juga kenapa kita bikin masking model langsung dikunci begini? Karena ini nanti kita hanya akan fokus nembak di bagian luar saja. Jadi setelah bagian luar selesai, kita tunggu sekitar 20-an menit mungkin, nanti baru dibongkar. Setelah clear kering sentuh, gampangnya gitu, kita bakal bongkar masking. Setelah itu bagian dalam yang mungkin butuh disemprot thinner dikit-dikit, kita bakal semprot dengan pressure serendah mungkin, tipis aja. Ini nanti clear yang bakal dipakai glasurit 923255 HS dengan hardener normal. Kenapa kita pilih hardener normal? Alasannya besok video waktu aplikasi flow code-nya kita bakal sampaikan. Nah, ini setelah pintu ditutup dan plastik kita bikin rapat kembali. Nah, area dalam kita lihat sudah tidak ada yang kelewat maskingnya. Kemudian plastik yang tadi kita iris sudah dikasih solasi lagi. Nah, ini panel setelah kita amplas grade 1500, nanti pagi tinggal lanjut kita lap pakai degreaser dengan 2 lap, bersih dan lanjut untuk tembak. Kita hajar flow code. Bismillah, muga-muga selamat ya Besti ya. Oke, sekian dulu obrolan ringan tentang masking. Semoga ada guna dan manfaatnya. Jumpa lagi di next kesempatan. Assalamualaikum.